إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwatiddin wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Kajian yang lalu kita telah jelaskan bahwa di dalam memahami dinul Islam kita harus memahaminya sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Masdar dinul Islam berasal dari dua hal, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu bihima abada in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara di mana jika kalian berpegang dengan dua hal ini kalian tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita ketahui bahwa di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus melihat para sahabat bagaimana cara mereka mengimplementasikannya di dalam kehidupan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, sebagai undang-undang kehidupan bagi manusia, namun perlu kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an ini saja belum cukup untuk dijadikan sebagai pegangan, karena Al-Quran itu perlu dipahami sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, "Kama arsalna fikum rasulan minkum", bagaimana kami telah mengutus rasul di antara kalian, "yatlu alaikum ayatina", di mana dia membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kalian kitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah. Para mufassir mentafsirkan makna daripada hikmah yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga firman, "Inna anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim
sesungguhnya kami turunkan kepada kalian itu zikra, yaitu Al-Quran, litubayyina linnas, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ketika Al-Quran diturunkan Allah, kita harus lihat bagaimana Rasulullah SAW mewujudkannya dalam kehidupan. Karena beliau yang langsung mendapatkan wahyu, beliau yang langsung menerima wahyu dari Jibril, dan beliaulah yang paling paham tentang Al-Quran. Oleh karena itu, sunnah Rasulullah SAW sebagai penjelas, penerang ataupun pensyarah daripada Al-Quran. Bagi siapa yang hanya berpegang dengan Al-Quran, maka dijamin 100% dia akan sesat, dan dia tidak dikatakan seorang yang muslim, karena dia membutuhkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hafidin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, Al-Quran dan Sunnah merupakan pegangan umat Islam, dan inilah sebagai landasan seluruh kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang ada di kalangan kaum muslimin. Sesesat apapun kelompok tersebut, sesesat apapun kelompok tersebut, jika mereka ditanya apa landasan kalian, mereka akan mengatakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sangat disayangkan kalau kita lihat dari sisi akidah, ibadah, muamalah, seluruhnya berbeda. Dari sisi akidah berbeda yang satu dengan yang lainnya, ibadah berbeda yang satu dengan yang lainnya, muamalah berbeda yang satu dengan yang lainnya. Mengapa bisa sangat berbeda? Bahkan perbedaan itu terkadang perbedaan yang sangat bertolak belakang, bukan ikhtilaf tanawu, bukan menunjukkan adanya jenis-jenis, namun perbedaan yang sangat bertolak belakang. Dari bidang apa saja, baik dari akidah maupun masalah ibadah dan lain-lainnya. Namun seluruh mereka itu menyatakan, dari mana mereka ambil kesimpulan tersebut? Semuanya menyatakan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Itulah yang kita lihat. Karena sudah dapat diyakini, sudah dapat dipastikan kalau ada satu jamaah, satu kelompok kaum muslimin yang menyatakan mereka hanya berpegang dengan Al-Quran saja atau berpegang dengan hadis saja, dijamin masyarakat langsung mengklaim mereka adalah kelompok yang sesat dan bukan kelompok muslim. Itu sudah pasti. Namun tidak ada kelompok yang menyatakan selain daripada ini. Seluruh mereka menyatakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Al-Quran dan Sunnah tersebut mereka pahami sesuai dengan menurut apa yang mereka inginkan. Mereka pahami sesuai ataupun menurut selera mereka masing-masing, atau mereka pahami menurut logika mereka masing-masing. Jadi bagaimana untuk mendekatkan ini semua? Maka kita butuh yang ketiga, yaitu pemahaman para sahabat, di mana bagaimana para sahabat memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat mengimplementasikan hadis-hadis yang mereka ambil ataupun yang mereka dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yaitu para alumni ataupun para pelajar-pelajar yang lulus dari madrasahnya, universitasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana universitas ini belum pernah ada satu universitas Islam pun yang mampu menyamai universitas yang di bawah rektorat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi keilmuan, dari sisi akhlak, semuanya belum ada yang bisa menandingi. Profesor manapun yang sekarang ini belum ada yang bisa menandingi keilmuan para sahabat. Oleh karena itu para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, berarti para sahabat ini merupakan generasi yang paling paham dengan apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka yang langsung mendapatkan berita tersebut, mendapatkan pelajaran tersebut dari
ya, dari maha guru mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin berpegang dengan sunnah, maka peganglah sunnahnya orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup itu, yang masih hidup sekarang itu tidak aman dari fitnah. Artinya orang-orang yang hidup selain para sahabat dalam memahami Islam itu tidak aman dari fitnah. Mereka itu tidak suci cara berpikir mereka, tidak aman dari kontaminasi pemikiran-pemikiran yang bukan Islam, pemikiran-pemikiran yang diimpor dari pemikiran dari pemikiran yang di luar Islam, ataupun walaupun tidak sengaja mereka impor dari sana, dari yang bukan Islam, namun terkadang adanya pengaruh-pengaruh latar belakang pendidikan mungkin, atau latar belakang lingkungan, sehingga hal itu terkadang mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi cara memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ikhwan fillah rahimallahu iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah, "Fa innahu may ya'ish ba'di minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang nanti hidup setelahku, maka dia akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan. Oleh karena itu, alaikum bisunnati, peganglah sunnahku, wa sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Tidak hanya mencukupkan sunnah beliau. Tidak hanya mencukupkan sunnah beliau, berarti sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, ya, sunnah-sunnahnya para sahabat merupakan satu sunnah yang muktabar, yang bisa dijadikan sebagai kesimpulan hukum. Ya. Oleh karena itu para hafidin, kalau para imam-imam kita ditanya tentang mengenai sunnah para sahabat, ya kata mereka ya sunnah. Begitu. Bahkan ketika Imam Ahmad ditanya tentang masalah sunnah ini, ya, tentang masalah sunnah, yaitu tentang masalah apakah Abu Bakar, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu itu sunnah, kata Imam Ahmad, ya sunnah. Begitu. Itu jelas pernyataan Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad berdalilkan dengan hadis yang tadi, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin. Hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Kemudian para ikhwatiddin ditanyakan lagi bagaimana dengan apa yang dilakukan amalan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, ya. Kemudian kata Imam Ahmad, kalau Umar bin Abdul Aziz tidak. Amalan Umar bin Abdul Aziz tidak termasuk sunnah. Begitu. Mengapa? Karena dia bukan sahabat. Kemudian ditanyakan lagi, bagaimana dengan ucapan Mu'adz bin Jabal, ucapan Ubay, ucapan Ibnu Mas'ud? Karena yang di dalam hadis hanya disebutkan para khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin sebagaimana yang disepakati kaum muslimin itu ada 4. Itu khulafa'ur rasyidin. Lantas bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain seperti Ubay bin Ka'ab, seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Mu'adz bin Jabal, atau sahabat-sahabat senior yang lainnya, atau sahabat-sahabat junior seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya, para fuqaha sahabat yang sangat terkenal, yaitu berapa? 3 Abdullah terkenal sebagai fuqaha para sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, 3 fuqaha. Dan ini ketika 3 ini junior, tidak kibar, bukan seniornya para sahabat. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain yang bukan khulafa'ur rasyidin? Kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tidak ada alasan untukku, tidak ada alasan bagiku untuk menolaknya. Dan aku tidak suka untuk menyelisihi ucapan mereka. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Beda dengan ucapan selain mereka, yaitu para
para tabi'in. Kalau para tabi'in mukhayyar, artinya silahkan kamu ambil, boleh kamu ambil, boleh tidak. Para hafidin rahimallahu, ini merupakan dasar, ya. Merupakan dasar Quran dan Sunnah menurut apa yang dipahami oleh para sahabat. Menurut bagaimana para sahabat mengimplementasikannya. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, kalau mau mengambil sunnah, ambil sunnahnya para sahabat. Kalau kamu ambil sunnah orang sekarang itu banyak sekali pengaruh-pengaruh yang lainnya. Ya, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang lainnya. Kalau para sahabat itu murni mereka berpikir. Mengapa demikian? Siapa mereka? Ulaika ashaban nabiyikum. Mereka adalah sahabat Nabi kalian. Apa sebabnya? Kanu abarruhum quluban. Mereka memiliki hati yang terbaik. Oleh karena itu, kedalaman ilmu saja tidak cukup untuk mencari yang hak, untuk mendapatkan yang hak. Karena hak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang hak itu kepada yang orang-orang yang Dia kehendaki, yang Dia ridhoi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya yang matanya mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, yufaqihu fiddin, akan diberi pemahaman yang benar dalam agama. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan keikhlasan seseorang mencari yang hak, dikarenakan kesucian hati mereka, ridho Allah kepadanya, akhirnya Allah tunjukkan kepada yang hak. Karena Allah Subhanahu wa taala, "May yahdillahu fala mudhillalah." Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang mampu menyesatkan, tidak ada yang mampu memberikan syubhat-syubhat. Innallaha yahdi man yasha. Sungguhnya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah pada orang yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang telah memberi hidayah. Oleh karena itu para hafidin rahimallahu iyyakum, kita senantiasa meminta kepada Allah ketika sedang salat, ihdinas siratal mustaqim. Nah, demikian itu bukan hanya sekedar sebagai lip service ataupun sebagai ucapan-ucapan di bibir belaka, enggak. Itu permintaan yang tulus harus dari kita. Karena bisa saja satu masalah kita benar, masalah lain mungkin kita salah. Nah, demikian, ya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama-ulama kita ketika mereka terbentur dalam satu permasalahan, mereka bermohon kepada Allah, salat dan bermohon kepada Allah, minta diberi keterangan, minta dibukakan hati mereka di mana letak yang benar ini. Nah, demikian kesungguhan para ulama-ulama kita. Bahkan dalam menentukan satu hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari, setiap dia membuat satu bab, itu beliau salat istikharah 2 rakaat. Satu bab. Misalnya Kitabul Ilmi, begitu ya. Kaifa bada al-wahyi, bagaimana cara turunnya wahyu. Salat beliau. Ya, karena di bawah bab ini perlu ada hadis pendalilan untuk bab. Makanya kalau antum lihat Bukhari, kalau dikatakan terjemahan itu artinya bab. Bab itu merupakan istinbat hukum dari hadis yang ada di bawahnya. Begitu. Makanya berapa banyak para ulama-ulama pensyarah hadis, mereka kebingungan. Terkadang Imam Bukhari membuat satu bab yang jika dikorelasikan dengan hadis-hadis sebawahnya, sepertinya tidak ada hubungan. Namun Imam Bukhari melihat ada hubungannya. Ya. Terkadang ada pensyarah ini tidak ada hubungannya, Imam Bukhari salah begitu. Dikoreksi oleh ulama lain. Enggak, kamu yang enggak tahu, ada hubungannya begitu. Demikian para hafidin rahimanallahu wa iyyakum. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Para sahabat kanu abarruhum quluban. Hatinya paling baik. Hati orang, manusia yang terbaik inilah yang mudah bersemi di situ. Ya, bersemi di situ tumbuhan-tumbuhan ilmu. Mudah bersemi. Hati yang suci inilah yang mudah tumbuh ilmu dengan sangat pesatnya. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, ketika dia berkata kepada Waqi', aku melapor kepada Waqi' karena sulit menghafal. Ya. Aku melapor kepada Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i, sulit sekali menghafal.
hafal ujung, lupa bawah. Hafal bawah, lupa tengah. Hafal tengah, ujung dengan bawah lupa. Sulit sekali hafalnya. Bagaimana? Imam Waqi mengatakan, itu dikarenakan apa? Dikarenakan maksiat. Maka dia mewasiatkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Karena apa? Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, demikian. Jadi para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, pengetahuan di Islam itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Ya, bukan hanya sekedar pengetahuan. Pengetahuan yang diimplementasikan di dalam kehidupan. Makanya para sahabat itu hati mereka terbaik, sehingga Allah memberikan pengetahuan yang benar kepada para sahabat. Makanya yang kedua, wa a'maquhu ilman, yang paling dalam ilmunya. Itu dia, yang paling dalam ilmunya. Hati yang baik, maka sangat mudah mendapatkan ilmu. Sangat mudah menumbuhkan ilmu. Ilmu mudah dia serap dan dia pahami. Demikian para ikhwatiddin. Wa aqalluhum takallufan, dan yang paling sedikit takallufnya. Sebagian ulama mentafsirkan sedikit takalluf, yaitu kalau mereka nggak tahu, ya sudah dikatakan Allahu a'lam, selesai masalahnya. Ya, tidak dicari-cari bagaimana-bagaimananya. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Itulah para sahabat, ya. Para sahabat. Dari sisi kebaikan hati saja jelas kita sangat jauh. Ilmu lagi, apalagi. Ya, apalagi masalah ilmu. Nah, demikian para ikhwatiddin. Jadi para sahabat itu pilar dinul Islam. Kalau apa yang sunnah para sahabat, ya, pengamalan para sahabat tidak diindahkan, dianggap tidak berpengaruh dalam dinul Islam, maka akan terjadi kerancuan-kerancuan. Antum lihat Muhammadiyah berbeda dengan Al-Wasliyah, kedua-duanya Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita tidak bicara masalah ibadah yang banyak perselisihan pendapat, masalah akidah. Persis, lain lagi akidahnya, di mana mereka tidak mengakui adanya azab kubur. Di Muhammadiyah juga sebagian seperti itu, ada yang mengaku seperti itu. Nah, demikian. Ya, ada perbedaan-perbedaan dalam akidah. Mengapa demikian? Padahal keduanya mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga NU. Apalagi orang-orang Syiah juga mengatakan seperti itu, Quran dan Sunnah. Orang Ahmadiyah, ya mereka menyimpulkan adanya Rasul itu bahkan dari Al-Quran. Adanya Rasul ke-26 itu bahkan dari Al-Quran. Nah, demikian. Apalagi kelompok apa lagi misalnya? Atau antum ingat lagi? Semua mereka menyatakan Al-Quran dan Sunnah. Nah, demikian. Jadi bagaimana masalahnya? Semua juga menyatakan seperti itu. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana para sahabat mengimplementasikan. Masalah baiat misalnya, ya. Masalah baiat itu sekarang kaum muslimin masing-masing punya baiat untuk baiat itu janji setia, ya. Baiat itu para ikhwatiddin janji setia. Janji setianya artinya dia taat kepada orang di baiat, dan dia harus taat untuk masalah-masalah yang tidak melanggar agama. Itu dia. Misalnya kalau antum semua membaiat saya, kalau saya katakan besok antum nggak usah kuliah, datang saja ke rumah saya, kita bangun WC. Gimana? Harus antum taati. Kenapa? Karena sudah baiat. Apa hukum bangun WC? Boleh. Begitulah yang dikatakan baiat, janji setia. Begitu. Makanya senang orang yang dibaiat. Senang sekali. Besok kumpul duit ya. Nah, begitu. Makanya kita lihat ada kelompok-kelompok yang mereka punya seperti potongan uang pendapatan per bulan, sekian persen harus dikasih pada amir atau kepada orang-orang yang terkait. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu. Coba kita lihat, apakah demikian para sahabat mengamalkannya? Begitu, akan lebih mudah untuk menyaringnya para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, kalau pemahaman para sahabat ini tidak kita indahkan, maka akan muncul pemahaman-pemahaman yang lain, yaitu adanya pemahaman yang menolak hadis. Menolak hadis, kenapa? Enggak logika. Atau hadis ini enggak cocok dengan Al-Quran. Demikian. Akan muncul seperti itu. Ya, akan muncul pemikiran-pemikiran seperti ini. Seperti adab kubur tidak ada, karena tidak ada dalam Al-Quran.
Kalau seandainya azab kubur ada, berarti manusia itu diazab 2 kali. Untuk apa guna neraka? Itulah logikanya. Ya, dikubur diazab. Nanti di neraka diazab lagi, itu gimana? 2 kali, double jadinya. Jadi itu apa diazab di kubur kalau nanti di neraka juga diazab? Apalagi nggak ada dalam Al-Quran. Maka hadis yang demikian sahih panjang ini hadisnya dhaif atau nggak bisa diterima. Demikian. Begitulah cara penolakannya. Munculnya penolakan khabar ahad juga seperti itu. Munculnya penolakan hadis-hadis yang disebut dengan khabar ahad juga seperti itu. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa yakum. Bahkan ditolaknya sebahagian besar hadis-hadis Rasulullah itu gara-gara mereka yang menolak sahabat, seperti orang-orang Syiah yang menolak riwayatnya Abu Hurairah. Dia katakan Abu Hurairah itu fasik. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya berapa banyak hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tidak mereka terima, padahal mayoritas sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis yaitu Abu Hurairah. Begitu caranya, mereka tidak mencela Rasulullah, tapi sahabat yang dicela, sahabat yang dicoreng kehormatannya. Kalau dia mencela Rasulullah, langsung orang tahu ini orang kafir. Tapi kalau sahabat dengan alasan-alasan tertentu, sahabat itu kan manusia juga, begitu. Dia jatuh juga, dia nggak dapat wahyu. Akhirnya apa? Dengan cara seperti inilah Islam itu mulai dirusak oleh orang-orang yang sebenarnya memang ingin merusak Islam dari dalam. Para hadirin rahimallahu iyyakum. Jadi pilar yang ketiga yaitu pemahaman para sahabat ini merupakan satu perkara yang sangat penting sekali para hadirin rahimallahu iyyakum. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau para sahabat berselisih pendapat? Bagaimana yang pernah kita singgung? Ya, karena Rasulullah mau berselisih pendapat dengan siapa? Rasulullah sendiri. Kalau yang sendiri tidak ada yang berselisih pendapat, karena itu hak veto dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para sahabat itu banyak, ribuan para sahabat. Tentu akan terjadi perselisihan pendapat di antara mereka. Dan alhamdulillah perselisihan yang ada itu semuanya berkaitan dengan masalah ibadah. Ya. Kecuali masalah-masalah yang syadz itu ada 1-2 masalah akidah. Namun itu syadz. Demikian para hadirin. Ya. Oleh karena itu kita perlu ketahui juga bagaimana kalau terjadi perselisihan pendapat para sahabat. Bagaimana kalau ada perselisihan dijadikan sebagai pilar. Ya. Ini pilar, tapi antara iya dan enggak, begitu. Tentu akan terjadi kerancuan-kerancuan. Makanya para hadirin, sunnahnya para sahabat itu pada intinya, pada asalnya merupakan sunnah yang harus diikuti. Ya, contohnya saja sunnahnya Umar bin Khattab yang menyuruh untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ya, kalaupun tidak pernah Rasulullah SAW melaksanakan tarawih berjamaah, kalaupun tidak ada, tapi alhamdulillah ada. Perintah Umar bin Khattab ini sudah dikatakan sebagai sunnah. Karena tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Ya. Yang mengingkari adanya pilar ketiga itu diantaranya itu Ibnu Hazm. Demikian. Pertama para hadirin, mazhab sahabat yang tersebar di kalangan para sahabat. Yang pertama yaitu mazhabnya para sahabat yang memang tersebar di kalangan para sahabat, tidak ada keingkaran. Tidak ada pengingkarannya. Contohnya saja masalah mengusap kaos kaki. Karena yang tercantum dalam hadis adalah hadisnya itu sepatu. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau sholat, sahabat mengatakan fa'ahwaitu li'anzi'ahuma. Aku pun merunduk untuk membukakan sepatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah? Kemudian kata Rasulullah SAW, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratan. Jangan dibuka, biarkan saja karena aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Artinya Rasulullah nanti akan mengusap sepatu tersebut.
Nah, demikian. Atau yang tercantum dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh para sahabat lain, yaitu seperti Ali bin Abi Thalib, itu khuf. Khuf itu sepatu panas yang terbuat dari kulit. Ya. Law kana ad-dinu birra'ila lakana asfalu khuffain aula bil masi min a'lahuma. Seandainya agama itu dengan hanya berdasarkan logika, tentunya bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap dibandingkan bagian atas. Jadi para ikhwatiddin, hadis-hadis yang menyebutkan mengusap sepatu, Anda paham kan hukum mengusap sepatu? Saya jelaskan mengusap sepatu kalau kita berwudu sudah lengkap, kemudian setelah itu kita pakai sepatu dan pada saat berikutnya wudu kita batal, sementara sepatu belum kita buka, maka kita boleh enggak mencuci sepatu, enggak mencuci kaki. Cukup dengan mengusap di atas sepatu saja. Itu dia. Untuk orang mukim 1 hari 1 malam, untuk musafir boleh 3 hari 3 malam. Begitu. Kalau dia tidak mau membuka sepatunya, syaratnya sepatu sampai menutup kedua mata kaki. Nah, demikian. Itulah dia. Nah, intinya para ikhwatiddin, hadis-hadis hanya menunjukkan masalah mengusap sepatu, tidak ada mengusap jawrab ataupun kaos kaki. Nah, demikian. Jadi pemahaman dari mana? Pemahaman ini beredar di kalangan para sahabat dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Amalan dari kalangan para sahabat, berarti ini sudah menjadi ijma' para sahabat dan ini menjadi sunnah. Boleh antum mengusap kaos kaki. Ya, boleh mengusap kaos kaki. Mungkin di Indonesia jarang dipakai ini karena daerahnya daerah tropis. Kalau daerah-daerah yang ada musim dingin, itu malas orang buka sepatu, malas orang buka kaos kaki. Kalau nggak penting kali dia nggak buka kaos kaki, nggak mencuci kaki, karena airnya dingin, udaranya dingin. Nah, demikian. Kalau dia harus buka kaos kaki, berarti 1 hari dia harus membasuh kakinya minimal 5 kali, kan begitu. Kalau batal terus wudunya. Namun ada keringanan bagi yang punya pakai kaos kaki, boleh mengusapnya. Mengusap kaos kaki itu ijma' para sahabat. Nah, demikian. Atau sama seperti membukukan Al-Quran, itu ijma' para sahabat, maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Ijma' para sahabat pembukuan Al-Quran, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Nah, demikian. Ini mazhab yang pertama di antara, yaitu mazhab yang sahabat yang tersebar di kalangan para sahabat, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Kemudian yang kedua, mazhab sahabat yang hanya dia yang memiliki pendapat tersebut dan tidak menyelisihi mazhab sahabat yang lainnya. Tidak menyelisihi mazhab sahabat yang lainnya, sebagaimana perkataan Ibnu Umar, al-udunani minar ra'si. Telinga itu termasuk kepala. Al-udunan minar ra'si. Jadi ketika mengusap kepala, ya langsung sekalian dengan telinga. Begitu. Langsung sekalian dengan telinga. Kenapa? Karena kedua telinga ini termasuk ataupun dianggap termasuk bagian kepala. Lantas bagaimana kalau dia membasuh kepala sendiri kemudian ngambil air yang baru dan mengusap telinganya, boleh apa enggak? Boleh, tidak ada masalah. Namun mengusap menyatakan pernyataan kedua telinga termasuk kepala, itu mazhabnya Ibnu Umar dan tidak bertentangan dengan mazhab sahabat yang lain. Ini juga menjadi sunnah. Nah, demikian para ikhwatiddin. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan al-udunan narasi, semuanya hadis dhaif. Tidak ada yang bisa dipegang. Jadi yang sahih itu dari ucapan Abdullah ibnu Umar. Demikian. Demikian juga masalah ketika Abdullah ibnu Umar membasuh bahagian luar telinganya, ketika dia berwudu membasuh bagian luar telinga dan bagian dalam, kecuali lubangnya tidak. Jadi lubangnya enggak dimasukkan begitu. Ini juga mendapat pendapat Ibnu Umar yang tidak ada pertentangan dari sahabat lain, tidak ada juga yang mengingkarinya. Nah, demikian. Jadi ada mazhab satu sahabat dan tidak bertentangan dengan mazhab sahabat yang lain. Ini juga bisa dijadikan sebagai hujjah, pegangan.
Yang ketiga, mazhab sahabat, di mana mazhab tersebut menyelisihi mazhab sahabat-sahabat yang lainnya. Menyelisihi mazhab sahabat-sahabat yang lainnya. Para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum, yang kita maksud di sini, kalau memang tidak ada dalil, satu permasalahan tidak ada dalilnya, para sahabatlah yang berijtihad. Nah, demikian. Tapi kalau jelas ada dalilnya, nggak perlu para sahabat berijtihad. Karena sumbernya itu Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan pada masalah-masalah yang tidak tercantum ataupun hadis-hadisnya dhaif, yang marfu itu dhaif, maka kita lihat bagaimana sahabat melaksanakannya. Jadi mazhab yang ketiga mazhab sahabat yang menyelisih sahabat-sahabat yang lainnya. Di mana satu permasalahan tersebut tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Yang ini bagaimana? Masalah ini ada beberapa tingkatan. Pertama, apabila mazhab sahabat yang dimaksud adalah mazhab para khulafaur rasyidin, maka ini bisa jadikan hujjah. Mazhabnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka ini bisa jadikan hujjah. Sudah. Ini yang pertama. Lantas sebelum kita pindah pada yang lainnya, bagaimana kalau di antara mereka ini berselisih pendapat? Misalnya pendapat Abu Bakar berbeda dengan Umar, Umar berbeda dengan Ali berbeda dengan Utsman misalnya. Bagaimana? Dalam satu permasalahan yang tidak ada dalilnya, maka Abu Bakar lebih didahului dibandingkan Umar. Umar lebih didahului pendapatnya dibandingkan Utsman dan seterusnya. Nah, demikian. Dan sahabat yang khulafaur rasyidin ini lebih didahului pendapatnya dibandingkan sahabat-sahabat yang bukan khulafaur rasyidin. Misalnya Abu Bakar berpendapat demikian, Ibnu Umar berpendapat demikian, maka yang dipegang adalah pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian para hafidin rahimallahu iyyakum, yang kedua, itu martabat yang pertama. Yang kedua, yaitu mazhab yang dijadikan pegangannya itu mazhab mayoritas para sahabat. Tadi kita katakan kalau ada pertentangan di antara para sahabat, pendapatnya berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Dilihat, kalau perbedaan tersebut dari khulafaur rasyidin, maka khulafaur rasyidin yang diambil. Kemudian dengan rincian-rincian yang telah kita sebutkan tadi. Lantas, kalau seandainya mazhab sahabat tersebut bertentangan dengan mayoritas sahabat, bertentangan dengan mayoritas sahabat yang lain, maka pendapat sahabat yang ini tidak bisa dipakai. Yang jadikan hujah adalah yang mayoritas para sahabat. Kemudian ayyakuna mazhabuhu wa mazhab aktsar minas sahabah, atau sahabat ini punya pendapat dan pendapat dia pendapat jumhurnya para sahabat, maka itu bisa juga dijadikan sebagai pegangan. Jadi ada 3 tingkatan. Pertama, mazhabnya khulafaur rasyidin. Yang kedua, mazhabnya sahabat yang pendapat dia merupakan pendapat mayoritas sahabat, hanya segelintir sahabat saja dia setuju dengan dia, maka itu bisa juga dipegang. Yang ketiga, mazhabnya mazhab yang sedikit, di mana mayoritas para sahabat bertentangan dengan mazhab dia, maka yang ini tidak bisa dipakai. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum mengenai tingkatan-tingkatan para sahabat, ya, tingkatan-tingkatan para sahabat. Jadi para ikhwatiddin, yang intinya bahwa apabila ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus perhatikan bagaimana para sahabat mengamalkannya, bagaimana para sahabat mengimplementasikannya. Kalau ternyata tidak ada hadis dari Rasulullah bagaimana cara mengimplementasikannya, lihat para sahabat mengimplementasikannya dalam kehidupan. Jadi para hadirin, demikianlah pentingnya pilar yang ketiga, yaitu para sahabat, bagaimana para sahabat dalam meyakini dan dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka kita tidak katakan bahwasanya pasti tidak salah, enggak. Kesalahan itu akan bisa diminimalisir, itu pasti. Karena apa? Karena kita berpegang dengan generasi yang terbaik hatinya,
dan yang terdalam ilmunya. Aku lupa lihada. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Silakan. Ambil ini apa nya? Fikirnya.